Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua dalam Dangau Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan masyarakat di desa. Sobat-sobat pemberdayaan semua, kali ini pertemuan kita akan mendiskusikan tentang pembangunan di desa. Intinya apa? Setelah hampir 8 tahun undang-undang desa, tentu kita berharap pembangunan di desa itu betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat desa. Nah, untuk itu kita akan mendiskusikan topik itu bersama pemerhati pemberdayaan masyarakat dan praktisi juga, Bapak Insinyur Joni. Selamat siang Pak Joni. Ya, selamat siang Bung Yos. Oke Pak Joni, kita akan mendiskusikan tentang kira-kira kegiatan apa ya, atau apa model-model kegiatan yang bisa mensejahterakan masyarakat desa. Undang-undang desa kan sudah hampir sejak 2015 lah diimplementasikan sampai 2025, hampir 10 tahun lah, hampir 10 tahun undang-undang desa, dan itu kita berharap kegiatan-kegiatan pembangunan desa itu betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat desa. Nah, menurut Pak Joni, kira-kira apa nih model-model kegiatan yang bisa mensejahterakan masyarakat desa, tentu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di kewenangan desa, di mana kegiatan itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat desa dan tentu bisa teranggarkan oleh masyarakat. Murah, mudah, meriah. Nah, itu intinya. Intinya. Dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat desa. Nah, silakan Pak Joni. Yang penting kita pahami dulu, kenapa uang itu diturunkan ke negari. Awalnya uang ini kan di Jakarta aja nih. Ya. Kemudian turun ke provinsi. Ya. Akhirnya di otonomi daerah kan namanya masuk ke otonomi pemerintahan, masuk ke negari, ke kabupaten kota. Berjenjang dulu. Berjenjang sampai kabupaten kota. Kemudian dalam mulai 8 tahun lalu mulai orang berpikir lebih cerdas. Turunkan uang ini ke negari, ke desa. Supaya di setiap desa itu muncul lilin-lilin kecil, apa seperti kata Buang Hatta. Lilin-lilin kecil di desa. Dari desa kita membangun. Nah, ini kan butuh cara berpikir, mindset yang berbeda dari keproyekan ini harusnya. Dengan ada uang di desa, uang itu intinya untuk mensejahterakan masyarakat desa. Nah, ini pemahami dulu. Nah, setelah kita paham itu, wali negari paham sekali tentang itu, kepala desa paham, ya oke. Apa persoalan desa saya? Ini kan dipotret seharusnya dulu. Apa persoalan? Selesaikan masalahnya. Level desa, kan gitu. Saya contohkan, ini di pedesaan ini, kebocoran rumah tangga luar biasa. Saya contohkan, ini dari data saya ini, sudah ribuan data yang saya kumpulkan. Bisa kesimpulan, setiap nagari di pedesaan, setiap rumah di pedesaan, bukan setiap nagari, setiap rumah di pedesaan, atau di nagari, pasti makan telur 1 sehari. Telur ayam. Ayam beras Minimal itu. 1 ya. Minimal 1 per hari. Sudah sangat sedikit itu sebenarnya. Setiap rumah. Setiap rumah. Nah, kalau setiap rumah makan telur per hari, Ya. kalau di desa itu ada 1000 rumah, 1000 rumah itu udah kecil desanya itu. Ya, udah kecil desanya. Kalau anggaran desa paling 1 miliar tidak sampai itu. 800 juta paling. Katakanlah 1000 rumah. Artinya ada 1000 telur per hari. Sekarang telur ayam ras berapa? 2.500. Berarti ada pengeluaran untuk beli telur aja di 1000 rumah atau di desa, di negari itu. Itu 2,5 juta. 2,5 juta per hari. Pembeli telur ayam setahun berapa? Udah hampir 800 juta. Kalau bisa ditutup itu, Udah hampir 800 juta. Artinya kan sudah 80% uang negari pembeli telur aja itu. Ini tidak banyak uang itu. Kalau kita lihat seperti itu. Nah, sekarang kalau wali negarinya berpikir, oke, kita tutup aja pengeluaran orang ini dari pembeli telur. Anggarkanlah artinya induk ayam. bagaimana ya? Dimulai dari 10 ayam per rumah. Jangan lebih. Untuk belajaran 10 ayam per rumah. Kalau 10 ayam per rumah itu tidak membeli makanan itu. Sisa-sisa nasi, sisa dapur, selesai persoalan. Dan itu sangat mungkin dilaksanakan. Sangat mungkin dilakukan di pedesaan. Menutup kebocoran rumah tangga.
Ada 15 item lagi yang masyarakat desa mampu menutupi. Ini daun kunyit, daun asam segala macam masih beli juga. Nah, ini kan butuh pemberdayaan, butuh gerakan dari kepala desa Wali Nagari. Bagaimana kita tutup kebocoran? Jadi memang dimulai dari apa ya Pak? Memotret apa yang menjadi kebocoran di desa ini. Iya. Dari rumah tangga. Jadi pengeluaran yang keluar dari masyarakat di desa ini, di situ ditutup lubangnya. Iya. Kalau itu bisa. Bagaimana kita mau jadi mandiri telur? Beras ini grand parennya, bibitnya masih datang dari luar negeri. Ditutup orang aja bibit ayam ini selesai. Sumber protein rakyat ini terbanyak itu dari ayam, telur ayam, daging ayam. Dan kalau kita kaitkan sekarang dengan pangan bergizi itu mendukung. Bayangkan itu. Ini perlu gerakan. Beli telur, beli ayam 10 Jadi beli ekor per ayam rumah. diserahkan ke Masyarakat. masyarakat. Ya. Katakan 100 rumah dulu. Dimulai di itu bertahap lah ya. Bertahap. Kan tidak banyak uangnya itu. Asal mau. Ini gerakan. Dan lain-lainnya. Ayam satu apalagi Masih banyak yang lain. misalnya yang lain. Ada 15 item lagi saya katakan tadi. Contohnya misalnya untuk yang kebutuhan lain. dapur, semula apa kebutuhan dapur? Untuk Kebutuhan dapur. sayur-sayuran misalnya. Gaji tambah lagi. Nah, sayuran segala macam. Pucuk ubi dibeli. Kunyit dibeli. Itu karena tidak ada gerakan. Ini pangan keluarga atau apa istilahnya? Ya. KPR Ya. apa itu kan? Ya. KRPL ya. Ya. Macam-macam. Istilah Kalau proyeknya macam-macam itu. Tinggal menerjemahkan dia menjadi pergerakan. Contohkan. Itu aja Pak. Itu dari tingkat rumah. Level nagari. Ya. Di level nagari aja berapa? Maksudnya level negara ini, Bang? Kebocorannya saya contohkan. Di banyak di negara-negara ini orang panen langsung aja padinya keluar itu. Dibawa ke kabupaten atau kemana-mana. Beli beras pesisir dibawa ke Solo. Dibeli beras Pasaman dibawa ke Sumatera Utara. Nah, itu bentuk kegiatannya seperti apa itu? Iya, Kalau itu. kenapa harus dijual padi ini? Petani itu harus petani beras. Olah padi ini jadi beras. Tahu Bung Yos, kalau padi itu berubah jadi beras. Ada margin untuk petani 15-20%. Dia jadikan beras padi ini, dapat dia margin 15. Artinya petani tidak menjual dalam bentuk Beras, gabah. Gabah. Ya? Enggak, dalam bentuk beras. Jadi bagaimana mendorong adanya perubahan nilai tambah ini, kegiatan nilai tambah? Iya, ini dorong. Ini ya. Ya. Katakanlah, di negara itu ada 3 atau 4 penggilingan padi. Ya. Penggilingan padi kecil loh ya. Sumbar ini kan ada 2.400 penggilingan padi. Minimal satu negari ada 1 penggilingan padi. Katakan penggilingan padinya sudah tua. Rendemennya tinggal 40% lagi. Banyak itu penggilingan padi yang rendemennya 40%. Perbaharui mestinya. Perbaiki. Ada yang sudah halus, bukan dibangun baru, enggak. Ada bagian-bagian mesinnya sudah haus, ganti. Paling satu mesin penggilingan padi itu yang haus-haus itu diganti 150 juta. Tapi itu kan nanti menjadi milik orang yang pemilik itu. Enggak? Dimintalah kerjasama Gapotan dengan gabungan kelompok tani dengan pemilik penggilingan padi. Jadi dengan kerjasama itu, Wah. ongkos penggilingan padinya berkurang. Oh gitu. Misalnya satu kelompok tani ada dekat penggilingan padi. Jadi ya. Bukan dia kerjasama dulu. Jadi ada Jadi kerjasama itu bantulah petani. Jadi ada perjanjian antara petani yang di sana dengan pemilik Ya. padi, baru dibantu perbaikan. Iya. Itu model. Ya, saya akan yang membantu itu kelompok tani. Kan begitu. Bikin surat perjanjian. Itu teknis gampang itu. Sudah banyak dilakukan. Yang hebatnya itu ketika penggilingan padi diperbaiki, rendemen 40. Diperbaiki dia penggilingan padi ini. Rendemennya 60 itu. Bayangkan 20% penambahan beras di negara itu. Jadi ada Jadi dari peningkatan produksi beras kita. peningkatan produksi ya. Dan Suasembada beras.
Kita pengen sama beras. Penggilingan padi kita udah rusak. Nanti petani ini dapat tambahan beras dia. Ngalahin lagi margin hitungan itu. Tadi saya katakan dengan penggilingan padi biasa yang sedang ada sekarang, jadikan beras dapat dia margin 15 sampai 20%. Penggilingan padinya diperbaiki lagi, bertambah berasnya 20%. Kalau biasanya 100 karung, sekarang 120 karung berasnya itu. Kan untuk petani. Artinya petani sekarang menjual beras bukan padi lagi, dia akan dapat keuntungan di Ya, situ. penggilingan padi diperbaiki, berasnya bertambah. Nggak gampang menambah produksi beras padi ini, peningkatan produksi ini 10% bonus. Dan itu bisa juga menutupi kebocoran dari nagari tadi. Itu kebocoran nagari. Dan banyak hal-hal lain bisa dilakukan di nagari. Banyak dampak positifnya ya. Oh ya, ya. Model Manfaat untuk orang banyak. Penggilingan padi menjadi bagus, rendemennya bertambah, produksi beras di nagari itu bertambah, petani dapat keuntungan lebih. Tidak ada yang rugi sana. Apa salahnya? 150 juta, selesai persoalan. Dan itu Kalau 3 hektar penggilingan padi, bikinlah 3 tahun. kalau kembali lagi tadi ke prinsip kewenangan tadi bisa memungkinkan itu. Memungkinkan lah. Apa yang tidak mungkin? Bisa dilaksanakan oleh masyarakat di desa itu, Mas. Iya, iya. Itu kan yang mengerti mesin. Kan yang pemasangan biasa. Tidak ada yang baru itu. Pasti ada ahli-ahli di desa itu cukup banyak sebenarnya. Nggak, kita beli barang di pasar, diperbaikinya langsung, pasang langsung. Apa lagi? Oke, 2 ada perbaikan penggilingan. Nah, itu contoh yang skala nagari. Apa lagi skala nagari? Banyak yang lain tuh. Tengoklah losis nagari itu buang hilang kemana-mana aja. Ini yang ditutup. Nah, ini kan bisa dipikirkan, bisa dibincangkan. Langkah awal tutup kebocoran rumah tangga dulu. Yang kedua tutup kebocoran nagari. Dan ini kan kita inventaris apa aja kebocoran nagari. Di mana uang kita hilang di nagari. Inventaris kebocoran. Ya. Dari situ kegiatan dibuat. Itu boleh. Kemudian baru dilihat potensi yang Ya, lain. ya. Misalnya wisata atau apa. Ya contoh pariwisata. Kan bisa nagari menganggarkan membuat dulu ada daerah mungkin dia jual jadi pariwisata. Pariwisata ini kan bukan pemandangan aja. Kalau di desa itu pemandangan bagus. Sudah pasti. Sawah hamparannya bagus. Dimanapun Apa desa. salahnya didatangkan orang-orang dari Riau itu datang mau ke Padang? Hah? Ditutup jalannya di Pekumbuh. Masuk dia ke pedesaan. Tutup Bukit Tinggi. Tutup di Solo. Orang belanja di sana. Belanja di desa. Orang uang berputar di desa. Jadi apa yang dilakukan dengan Gampang. pemerintahan desa untuk Ada membantu? enggak? Dari hasil kesepakatan kita yang bisa kita jual di daerah kita. Katakan ada. Ya. Kita kan tidak punya air terjun. Tidak perlu air terjun. Ada sawah enggak? Yang bagus pemandangannya. Itu udah bisa. Itu. Semua aktivitas sawah itu bisa dijual. Ada homestay. Jadi sarana-prasarananya yang mungkin yang Ada. disediakan. Setiap desa itu ada seni tradisional. Itu kita baguskan, kita perbaiki. Sanggar-sanggarnya didorong hidup. Hidup. Hah? Tidak ada desa nagari yang tidak ada kekhususan. Mulai dari setiap nagari ada khusus. Mulai dari makanan ringannya sampai seni budayanya khusus itu. Ini yang dikembangkan. Nah, mungkin tentu wali nagari tidak kurang paham. Sudah bikin roadmap. Roadmap wisata desa. Bisa. Kalau nggak bisa kerjasama lah ya dengan. Kita bikin roadmap. Nah, diupahkan ke orang, berapa lah upahnya itu. Bincangkan, cari gali potensi dulu. Bikin roadmap kan mulai menggali potensi. Sampai peluang-peluang orang berinvestasi. Itu kan bisa diserahkan ke perantau. Ini roadmap kita mau membangun wisata desa, apa perantau bisa sumbang. Kan begitu. Kalau rumah saya tinggal, tidak ada, ABN jadi homestay. Itu Bang Yos. Ini butuh kecerdasan, keikhlasan. Ikhlas dulu. Dari Bukan untuk petentang. dari Boleh nagari lah. wali nagarinya. Ya. Dan Bamus. Ini harus kompak nih Bamus dengan wali nagari. Jangan sampai Ya. ada konflik Ya. juga ya. Kalau ada yang ragu tuh saya siap membantu itu. Oke, baik. Tidak masalah. Tapi ada yang kita pikirkan. Apa kebocoran nagari kita? Kita inventaris dulu. Apa kebocoran penduduk kita? Kita inventaris dulu. Kita tutup yang gampang-gampangnya dulu. Nah, dalam perjalanan nanti akan berkembang dia. Kan bisa saling berkunjung wali nagari.
Jadi betul-betul pergerakan butuh keikhlasan, kecerdasan. Ini zaman sudah bertukar ini. Nanti orang bertentang perhentian hendak ini buang aja ke laut lagi. Ya, oke Muyos. Jangan yang seremoni-seremoni. Sudah akhir lah itu. Tepuk tangan, tepuk tangan. Apa, ya? Undang upati tepuk tangan untuk apa? Pergerakannya yang penting. Nah, nanti kita tinggal kita tertawakan aja orang-orang masih petentang petenteng itu. Kalau dimulai dengan menganalisis kebocoran, potensi, dan dari si titik itu dibuat model-model kegiatan seperti ternak ayam tadi, itu pasti akan mensejahterakan Itu masyarakat. kan bukan ide orang lain, ide Bung Hatta. Hidupkan lilin-lilin di pedesaan. Pasti akan lebih terang daripada obor di Monas, kan begitu. Bung Hatta aja nak ambor gitu. Lah. Oke, Bu Joni. Sebab-sebab pemberdayaan demikian diskusi kita tentang model-model kegiatan yang bisa mensejahterakan masyarakat. Itu kan Kalau lagu kita siap, contoh yang ya, telah Pak Boyo, kita gambarkan siap mengkonsultasi. tadi. Ya. Ada beberapa contoh. Gratis, tidak bayar ini. Bisa kita dorong secara bisa, bersama. bisa. Kita dorong secara bersama dan bagaimana masyarakat desa itu betul-betul sejahtera dengan adanya undang-undang desa yang terbaru dan anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan didengar oleh bupati baru ini. Ya, Bupati lama, yang baru masuk esok lah. Wali Nagari kan begitu. Mudah-mudahan. oke. Demikian sobat-sobat, semoga ini bermanfaat untuk kemajuan masyarakat kita dan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.